Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar sahabat Risalah Al-Muslimun dimanapun Anda berada, di Indonesia, kemudian di Malaysia, Singapura, Brunei, dan sebagian Eropa serta USA. Kami bisa melihat Anda dari report yang kami terima pada diagram di YouTube kreator kami. Baik, kali ini kita akan berbicara tentang hukum memelihara jenggot dan kumis. Karena kita perlu tahu tentang hal ini. Bukan semata-mata hal ini dibicarakan karena tidak penting, justru karena pentingnya. Islam memang mengcover semua persoalan-persoalan yang melingkupi dari makro maupun mikronya, dari persoalan besar hingga kecilnya. Kita perlu memahami keterangan dari Rasulullah tentunya dengan benar, dan dengan keterangan itu, dengan dalil itu kita kemudian beramal. Bisa jadi sebuah amal tampak sama, tapi latar belakang pemahamannya bisa jadi beda. Belum lagi menyangkut aspek niat. Maka ketika kita memahami sebuah amal dengan ilmu, ketika kita terkena kewajiban untuk berdakwah, kita tidak turut serta menyebarkan sebuah pemahaman yang keliru. Ada beberapa riwayat atau hadis tentang perintah dan anjuran memelihara jenggot dan mencukur kumis. Antara lain, kesatu, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al fitratu hamsun, yang termasuk fitrah itu ada 5. Al khitan, yaitu bersunat, khitan, wal istihdad, mencukur bulu kemaluan, wa qassu syarib, mencukur kumis, wa taqlimul adfar, memotong kuku, wa nabtul ibti, dan mencabut bulu ketiak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan lain-lainnya. Kemudian hadis yang kedua tentang memelihara jenggot dan mencukur kumis. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, asyrul fitrati, 10 yang termasuk fitrah. Qasyush syarib, mencukur kumis, wa ifa'ul lahyah, membiarkan janggut, wassawak, menggosok gigi, wa istinsyaqul ma'i, berkumur, wa qassul adfar, memotong kuku, wa ghazlul barajim, membersihkan kotoran di badan, wa natful ibti, mencabut bulu ketiak, wa halqu al-anat, mencukur bulu kemaluan, wa intiqasul ma'i, dan bercebok atau istinja. Hadis riwayat Muslim. Kita lihat hadis ketiga, masih keterangan tentang perintah memelihara jenggot. An Ibnu Umar qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ahus syawarib, cukurlah kumis kamu, wa aful liha, dan biarkanlah jenggot kamu. Hadis riwayat Ahmad. Namun ada juga yang diriwayatkan dengan redaksi sebaliknya, wa auful liha wa ahfus syawarib, biarkanlah jenggot dan cukurlah kumis. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian hadis yang keempat, yaitu an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, bi'ifa'is syawarib wa ifa'il lihyah, untuk mencukur kumis dan membiarkan tumbuhnya jenggot. Hadis riwayat Ahmad. Pada hadis yang kelima, masih dari Ibnu Umar, an Ibni Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, angkahus syawarib wa aful liha, cukurlah bersih kumis kamu dan biarkanlah janggut kamu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis yang keenam, an Ibni Umar, dari Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah bersabda, khudhu min hadza wa da'u hadza, cukurlah olehmu yang ini dan biarkanlah yang ini, yakni syaribahu al-a'la yahudhu minhu, yakni anfaqatun, yakni bulu di bawah bibir dibersihkan dan jenggot selebihnya dibiarkan. Hadis riwayat Ahmad. Tapi hadis ini didhaifkan karena ada rawi bernama Thuwairi atau Ibnu Al-Fahitah. Kata Ad-Durqutni, dia itu matruk. Hadis yang ketujuh, an Ibnu Umar qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Khaliful musyrikin, berbedalah kalian dengan orang musyrik. Ahwus syawarib wa auful liha, cukurlah kumis dan biarkanlah janggut. Hadis riwayat Muslim, Al-Baihaqi dan Abu Awanah. Mari kita lihat hadis yang ke-8. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juzzu syawarib wa arhul lihya, cukurlah habis kumismu dan biarkanlah janggutmu. Khaliful majusi, berbedalah kalian dengan orang-orang majusi. Hadis riwayat Muslim. Ikhwatu iman sahabat ram yang dirahmati Allah, pada hadis yang ke-9 masih dari Ibnu Umar, an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaliful musyrikin, berbedalah kamu dengan orang-orang musyrik, wa firrul laha wa ahfus syawarib, dan biarkanlah janggutmu lalu cukurlah kumismu. Wa kana Ibnu Umar idza hajja aw tamara, adapun Ibnu Umar apabila haji atau umrah, qabdhu 'alal lihyati fama fadalla akhadahu, ia menggenggam janggutnya dan yang tidak tergenggam itu dipotongnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis yang ke-10, an Ibnu Umar qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, dzukira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-majusa, diterangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang majusi. Faqala, lalu beliau bersabda, annahum yuwaffuna sibalahum wa yahliquna lihahum, sesungguhnya mereka majusi itu membiarkan kumis dan mencukur janggut mereka. Fakhalifuhum, maka berbedalah kamu dari mereka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kemudian kita menuju pada hadis yang ke-11. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'ful laha wa khudhuhu syawariba wa ghayyiru syaibakum, biarkanlah janggutmu dan cukurlah kumismu dan rubahlah ubanmu. Wala tashabbuhu bil yahudi wan nasara, dan janganlah kamu menyerupai Yahudi dan Nasrani. Hadis riwayat Ahmad. Ikhwatu iman, sahabat risalah al-muslimun, dimanapun anda berada, pada hadis yang ke-12, an Abi Umamatun qala, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, qulna, kata kami, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal kitabi yaqussuna asaninahum wa yuwaffaru sibalahum, sesungguhnya ahlul kitab itu mencukur janggut mereka dan membiarkan kumis mereka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qussu sibalakum wa waffiru athaniyakum, cukurlah kumis kamu dan biarkanlah janggut kamu. Wa khalifu ahlal kitab, dan berbedalah kamu dari ahli kitab. Hadis riwayat Ahmad. Ikhwati yang berbahagia, mari kita analisa dari hadis-hadis yang telah disampaikan, 12 hadis. Ikhwati iman sahabat risalah al-muslimun yang dimuliakan Allah, yang saya kasihi, dari 12 hadis-hadis tersebut kita bisa mengambil kesimpulan. Hadis yang pertama dan yang kedua itu menyatakan bahwa memelihara janggut dan mencukur kumis itu termasuk fitrah. Hadis 1 dan kedua itu menerangkan tentang kefitrahan dari memelihara janggut dan mencukur kumis. Kemudian hadis 3, 4, 5, dan 6 itu isi perintahnya adalah untuk mencukur kumis dan memelihara jenggot secara mutlak. Dan karena semuanya bersifat amar, maka bisa jatuh kepada wajib. Kemudian pada hadis nomor 7, 8, 9, 10, dan 11 itu menunjukkan bahwa perintah memelihara jenggot dan mencukur kumis itu karena ada illah, yakni dalam rangka membuat pembeda dengan orang musyrik dan kafir. Maka dalam hal ini berlaku kaidah al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Ada tidaknya hukum itu tergantung pada ilatnya. Ketika sekarang orang musyrik dan kafir banyak yang berjenggot, maka ilatnya, reasonnya sudah tidak ada lagi. Berarti perintah itu sudah menjadi gugur. Bahkan pada hadis yang ke-9
Di situ ditunjukkan bahwa Ibnu Umar salah seorang sahabat Nabi yang dominan meriwayatkan hadis-hadis untuk memelihara jenggot dan mencukur kumisnya. Ternyata beliau memotong janggutnya juga meskipun tidak sampai habis. Pada hadis nomor 10, 11, 12 tidak lain latar belakang perintah memelihara janggut dan mencukur kumis itu adalah sebagai upaya yang membedakan diri dari orang kafir dan orang musyrik. Sekali lagi, perintah memelihara janggut dan mencukur kumis itu adalah sebagai upaya membedakan diri dari orang kafir dan orang musyrik. Maka setelah kita memperhatikan hadis-hadis dari nomor 3 sampai 12 itu menunjukkan bahwa yang termasuk 5 dan 10 fitrah dalam hal janggut dan kumis bukan pada aspek memelihara dan mencukurnya saja, melainkan yang termasuk fitrah itu adalah usaha membedakan diri dari orang kafir dan orang musyrik. Usaha yang dilakukan di zaman Nabi SAW untuk membuat pembeda dengan orang-orang kafir dan musyrik bukan hanya dengan janggut dan kumis juga, tetapi juga dengan hal yang lain. Misalkan kita lihat hadis dari Ya'la bin Shaddad bin Aus. Dari Ya'la bin Shaddad bin Aus, dari bapaknya, ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, khaliful Yahuda, berbedalah kamu dengan Yahudi, fa innahum ya yusalluna fi ni'alihim wala hifahihim. Sesungguhnya mereka itu, ya, Yahudi itu sholat tidak memakai sandal dan tidak memakai sepatu mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Maknanya dalam Islam dibolehkan sholat menggunakan sandal atau menggunakan sepatu. Ini yang berbeda dari orang Yahudi, karena orang Yahudi tidak menggunakan keduanya. Sekarang kita lihat Yahudi udah berbeda lagi. Jadi ini persoalan-persoalan yang berubah dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Jadi memang tentang faktor pembeda yang ditetapkan oleh Rasulullah yang disebut fitrah itu bukan hanya jenggot dan kumis saja. Juga kita lihat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang berkata bahwa Rasulullah bersabda, innal yahuda wa nasara la yasbughuna fa khalifun. Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani itu mereka tidak mencelup rambutnya, tidak mengecat rambutnya. Saat itu fakhalifuhum, maka berbedalah kamu dengan mereka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi rupanya faktor pembeda tadi sudah disampaikan adalah sendal dan sepatu ketika sholat, kemudian mengecat rambut. Nah sekarang kita lihat faktor pembeda yang lain. Ana Aisyah qalat lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqu yatrahu khamisatan ala wajhihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika sakit Nabi agak berkurang, beliau mulai menutupkan selimutnya ke wajahnya. Fa idza tamma kashafaha an wajhihi faqala wa huwa kadzalik. Jika beliau merasa pengap, lalu beliau menyingkapkan selimut itu dari wajahnya, lalu dia berkata dalam keadaan begitu, la'natullah ala yahudi wan nasara tahudhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga laknat Allah ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani. Mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Yuhadziru ma sana'u. Berhati-hatilah kamu atas apa yang mereka kerjakan. Hadis riwayat Bukhari. Ikhwati iman yang berbahagia, bahwa ketika kita sudah mengetahui tentang perintah yang mengandung ilat, itu tidak selalu menunjukkan wajib. Kemudian juga kita ketahui masalah memelihara jenggot dan mencukur kumis itu hadis-hadisnya tidak lepas dari illat, dari sebuah alasan. Mencukur jenggot dan memelihara kumis itu saat ini sudah tidak lagi menjadi ciri kekafiran atau tidak menjadi lifestyle-nya orang kafir. Maka kita bisa istinbat bahwa berbeda dengan orang kafir memang hukumnya wajib, atau membedai dengan orang kafir itu hukumnya wajib. Kemudian membiarkan jenggot dan memotong kumis sebagai pembeda dengan orang kafir kita akui sebagai suatu kewajiban. Namun bila memelihara jenggot dan memotong kumis itu fungsinya tidak sebagai pembeda dengan orang kafir seperti saat ini, maka hukumnya mubah. Karena banyak orang-orang kafir saat ini memelihara jenggotnya. Bahkan kalau kita lihat sebuah link dari Shabbat.org atau library tentang jenggot dalam praktek-praktek keyakinan orang Yahudi, mereka
mengatakan jenggot itu lebih dari sekedar mengidentifikasi diri sebagai orang Yahudi. Menurut Kabalah, ya, jenggot itu bahkan tidak boleh dipangkas, tetapi harus dibiarkan tumbuh bebas. Mengapa? Menurut Kabalistik, penampilan fisik kita itu adalah cerminan dari realitas spiritual batin kita. Tangan mewakili kemampuan kita untuk memberi dan menerima. Kaki melambangkan kekuatan. Itu kata Kabalah. Nah, kalau jenggot mereka meyakini gimana? Jenggot itu adalah mewakili sebuah lambang untuk mewujudkan cita-cita. Bisa juga diartikan ketika ada hal yang menggoda kesabaran kita kemudian untuk marah, maka jenggot itu perlambang pengendalian amarah. Itu salah satu dari sebuah keyakinan orang-orang Kabalah atau orang Yahudi. Jenggot adalah jembatan antara pikiran dan hati, pikiran dan tindakan, teori dan praktek, antara niat baik dan perbuatan baik. Banyak filosofi-filosofi yang merupakan keyakinan orang Yahudi terhadap jenggot. Kemudian pada link lain disebutkan praktek dan ritual Yahudi tentang jenggot dalam The Book of Imamat atau kitab Vayikra, kitab Taurat yang ketiga, ya. Di situ diterangkan melarang seseorang pria untuk mencukur jenggotnya. Bahkan ada keyakinan yang disebut payot, yaitu memelihara atau melinting rambutnya, membiarkan dan melinting rambutnya di sisi kepala. Orang Jawa Barat bilang godeg, ya, tapi dipanjangkan hingga 30-40 cm. Itu sudah menjadi kebiasaan agama Hasidik, yaitu ultra ortodok Yahudi. Pada zaman Alkitab dulu, mencukur itu dianggap sebagai praktek para paganis, kata mereka. Juga dalam Alkitab disebutkan bahwa jenggot adalah alat untuk membedakan pria dan wanita. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Ulangan bahwa laki-laki dan perempuan tidak boleh menggunakan pakaian yang sama. Dalam kitab Ulangan begitu. Maka para sarjana rabi di masa itu menafsirkan bahwa bila pria mencukur rambutnya itu tentu menyalahi perintah untuk berbeda dengan perempuan. Maka terlarang para laki-laki Yahudi untuk mencukur jenggotnya. Bahkan diyakini oleh mereka dalam Alkitabnya, seseorang pria itu dianggap menarik dan soleh, yaitu dengan janggutnya. Nah, itulah ikhwati iman, sedikit bahasan yang memperjelas tentang posisi kita, bagaimana kedudukan janggut dalam perspektif sunnah Nabi. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.